Aku nggak sempat opening tadi, sekarang aku baru opening. Aku sedang menuju ke Osaka Expo 2025 ini OTW dan perjalanannya setengah jam. Dia berada di pulau buatan gitu. Di 50 menit dari sekarang aku masuk dapat gate di jam 10. Jadi ya ini sekarang masih 9.30. Masih ada waktu setengah jam. Jadi udah prepare aja. Ini aku udah sampai di stasiun dan ini sekarang kita lagi OTW ke Osaka Expo. Let's go! Happy aku. Oh gila rame banget cok. Aku ke Eastgate tuh yang di sini. Oke, aku udah sampai di pintu depan Osaka Expo. Dan aku kan bakal masuk dari Osaka. Sekarang saya Japan Eastgate. Jadi bagian sebelah kiri. Ini baru mau masuk gate, tidak pemeriksaannya banyak banget sih. Lumayan banyak pemeriksaan tuh. Kayak mau masuk bandara. Jadi ya mungkin ini karena event internasional kali ya. Jadi memang harus ribet itu sih. Ketika pertama kali masuk ke area Osaka Expo 2025, aku langsung disuguhi patung Myaku, maskot resmi untuk perhelatan Osaka Expo yang berlangsung di tahun 2025. Diciptakan oleh Kawakatsu Niu dan digambarkan sebagai makhluk misterius yang lahir dari perpaduan sel dan air. Maskot ini merepresentasikan harapan akan sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Entah itu DNA, manusia, pengetahuan, teknologi, sejarah, maupun budaya. Oke, sekarang saatnya kita pergi masuk ke Osaka Expo. Aduh, kakaknya cantik banget. sorry, itu otomatis mulut. Oke, kita pergi ke dalam gerbang yang gede banget nih. Yang katanya gerbangnya itu dibangun dengan sangat kokoh, dengan sangat kuat, dengan sangat slot dan dengan sangat strong. Ini bahkan untuk per kayu ini dihitung secara presisi yo. Anjay. Segala suatu spot di sini tuh sangat-sangat estetika numero uno. Oke, mari kita keliling dunia versi Osaka Expo. Let's go. Hal pertama yang aku lakukan setelah masuk adalah naik ke area yang lebih tinggi buat lihat dulu dari atas dan memetakan seberapa luasnya tempat ini. Dan ternyata luas banget. Untuk menuju Pavilion Gundam, aku ternyata berada di sisi yang salah. Aku masuk dari pintu timur, sedangkan Gundam berada di pintu barat. Artinya, mau nggak mau aku harus menyeberang dari tengah area Expo untuk bisa sampai ke sana. Osaka Expo 2025 merupakan ajang pameran skala dunia yang diikuti lebih dari 150 negara yang masing-masing memamerkan visi mereka dalam menghadapi tantangan global. Tema besarnya adalah membangun masa depan yang lebih baik melalui kolaborasi dan keberlanjutan dengan menampilkan pavilion unik, teknologi mutakhir, serta berbagai acara hiburan dan budaya. Menariknya, event Osaka Expo ini bukan cuma ramai oleh turis luar negeri, tapi justru orang Jepang itu sendiri terlihat sangat antusias. Bahkan rasanya lebih ramai dibandingkan tempat wisata Jepang pada umumnya. Ini bagian cepatnya. Jadi ini negara-negara yang mungkin bisa dibilang enggak punya pavilion sebesar itu. Karena yang lain kan pavilionnya gede-gede. Nah ini negara-negara yang mungkin pavilionnya itu nggak gede-gede gitu. Di tengah perjalanan menuju Gundam, aku justru tertarik untuk mampir ke Kamen's Pavilion. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, Kamen's Pavilion ini adalah pavilion kecil yang menampung negara-negara yang mungkin tidak memiliki budget besar untuk membangun pavilion raksasa sendiri. Di sini, aku banyak mengunjungi beberapa tenan seperti dari negara Belize. Mereka memperlihatkan budaya, alam, dan gambaran kehidupan di negara mereka. Terkadang ada penjual juga yang membawa kerajinan tangan dari negara asalnya, seperti yang aku temui dari Mali. This is a bag Ibn Huto. Tuareg is the original. Yeah. What is it from? Right, Mali. The ingredients.
The materials, the material. Material is silver Ibn Huto. What is mean Huto? Ibn Huto is a Huto Ibn. Ibn Huto. Skull? Yeah. Skull of the lion. Yeah. Oh, that's great. Yeah. Oh, hey. Oh, that's cool. Oh. It's nice. Like you want mas? Oh, dijual juga gitu. Aku kemudian masuk ke section Laos. Kemudian aku masuk ke Mali. Karena ada alat musik gendang, aku jadi tertarik untuk mencobanya. Oh, berarti di sini harus dibuat. Selanjutnya aku masuk ke Pavilion Kuba. Kalau ngomongin Kuba, kebanyakan dari kita tuh mungkin langsung ke pikiran cerutu kali ya. Agak sulit. Lanjut, aku juga mengunjungi Guinea. Sebenarnya kalau diperhatikan, negara-negara Afrika ini secara budaya memang punya kemiripan, terutama dalam kerajinan tangan seperti patung kayu, anyaman, dan alat musik. Yang membedakan adalah suku dan negara yang memisahkan mereka. Mirip seperti Indonesia dan Malaysia, ada beberapa budaya yang terasa mirip karena akar sejarahnya berdekatan. Aku juga masuk ke Pavilion Bhutan. Jujur, aku pribadi tidak terlalu familiar dengan negara ini. Tapi seingatku, Bhutan berada di sekitar kawasan pegunungan Himalaya. Lalu ada juga Junia Khatulistiwa. There's be like something. Hey, that's cool. Marshall Island juga ikut tampil. Sebagai negara kepulauan di kawasan Oseania, mereka banyak menampilkan kerajinan tangan berbahan kelapa yang memang identik dengan negara kepulauan. Ada juga Honduras, lalu Togo. Menariknya, di Togo aku menemukan permainan congkak. Mereka juga menampilkan alat musik yang terbuat dari labu yang dikeringkan, seperti asla tua dan juga sekiri. YouTube で見た。YouTube でご覧になりました。両方やってね、すごいですね。両方やるでリズムを変えるんですよ。すごいです。手で止めて、むずい。で、なんかこれ買ったりもする。 Beralih ke Nigeria. Di sini aku cukup kaget. Ada patung Black Panther yang terbuat dari tembaga. Ini terasa cukup berbeda dibandingkan negara Afrika yang lain yang lebih banyak menampilkan patung kayu ataupun gajah. Selanjutnya ada Palestina. Tidak terlalu banyak yang bisa dilihat dari pavilion ini, tapi ya bismillah, free Palestine. Aku juga mengunjungi Mongolia dan tentu saja yang ditampilkan adalah sosok Raja Mongol legendaris Genghis Khan, lengkap dengan beberapa prasasti sejarah mereka. Lalu ada Kongo yang tampaknya berfokus pada sektor pertambangan seperti nikel dan juga batu hijau malakit.
aku juga menemukan pavilion negara Sao Tome. Negara yang sebenarnya kayaknya cukup asing di telinga kita, apalagi telingaku. Tajikistan menampilkan jajanan lokal, produk khas, serta sumber daya alam mereka. Kemudian ada negara Antigua dan Barbuda, negara kepulauan di Karibia yang ternyata juga punya congkak. Di sini namanya wari. Dan serius, congkak ini harusnya masuk ke cabang olahraga karena semua orang punya congkak gayanya. Di sini aku, di sini musuh. Jadi tidak main. Just like aku yang mendemonstrasikan cara main congkak ini. Oh, sugena. Keren. Akhirnya aku sampai ke tempat yang paling aku tunggu, Pavilion Gundam. Akhirnya aku bisa lihat Gundam lagi. Ini Gundam Yokohama yang dipindahkan dari ini Gundam Yokohama yang dipindahkan ke Osaka. Gundam yang dipamerkan di sini adalah tipe RX-78F00E. Berbeda dengan posisinya ketika lagi di Yokohama yang bisa bergerak, di sini di Osaka Expo dia hanya mematung saja dengan pose tangan menggapai langit, seolah melambangkan masa depan dan semesta. Gundam ini juga dilengkapi dengan armor tambahan bernama Glass Fighter Equipment yang membuatnya sedikit berbeda dengan versinya di Yokohama. Rasanya seperti melihat kembali saudara yang telah pergi ya. Oke, aku akan menceritakan berapa wibu Gundamnya tuh ya. Jadi kalau yang ini, yang Gundam ini sama yang ini, itu aku nggak nonton serinya karena kebanyakan aku udah tahu dari game, jadi aku nggak sempat nonton animenya. Dan aku berharap animenya tuh di remake karena kalau untuk dari segi kita yang kualitas anime yang udah bambu itu udah nggak layak lagi nonton anime seri. Nah yang ini aku nggak nonton, tapi aku nonton yang Stardust Memory aku nonton. Ini aku belum nonton Alien Gundam, tapi aku nonton biasanya dari game Alien Gundam. Terus Victory Gundam enggak, G Gundam enggak, Mobile Suit Wing kinda favorit. Salah satu seri Gundam yang aneh menurut aku, tapi it's okay. Ini aku tidak nonton, ini aku nonton cuma sampai setengah episode 20-an gitu, aku drop karena aku suka. Destiny juga sama aja, ini aku nonton. Double O aku nonton sampai tamat, itu salah satu seri yang paling bagus. Terus Police Gundam Kick, aku nonton kayaknya sampai yang seri ketiga, part ketiganya aku nonton. UC itu sangat worth it untuk ditonton, wajib kalian tonton. Bunny Factor ya GBF udah pasti ketonton lah. Ini yang aku gak tonton, Recon Wisdom. Karena aku kayak apa anjir nih, anime apa ini? Episode 1 ini bikin aku ngantuk ya. Yang keduanya aku nonton, terus yang beberapa ini kinda my favorite kalau yang ini. So this is the good one. Bulldover juga bagus, Origin ya apalagi, Thunderbolt juga bagus. Origin itu aku nonton juga, Hathaway ya. Mana episode 2-nya bang? Kapan bang episode 2-nya bang? SD Thunderbolt aku nggak nonton, terus ini nonton sampai tamat ya, walaupun endingnya begitulah ya. Mobile Course Gundam. Terus ini aku nggak tahu ini game apa animasi atau VR movie. Oh nggak tahu, ini nggak pernah lihat aku soalnya, harus VR movie ya udah nanti lah. Ini aku nonton ya karena aku udah nonton versi serinya dan aku nggak suka. Tentu saja pas aku nonton movie ini aku tetap tidak suka karena cringe banget, cinta-cintaan. Terus yang terakhir ada Jiguk. Jiguk itu seri yang aneh tapi ya udahlah. Terus untuk tentang patung Gundam kayak gini nih, kayak ini. Ini aku nggak sempat karena aku belum ada budget untuk ke Jepang, jadi aku nggak sempat untuk melihat Gundam yang ini. Tetapi untuk yang Odaiba, alhamdulillah aku sempat untuk nontonnya. Jadi ya. Terus yang untuk Gundam yang ini sebelum tutup, belum dia jadi gini, sebelum dia jadi ini. Ini dia di Yokohama dulu tuh, baru dia pindah ke sini. Terus yang Freedom Gundam nanti aku akan bakal ke Cina, doain aja aku ada rezeki untuk
untuk ke China biar aku bisa lihat Gundam di Shanghai. Lalu untuk yang Fukuoka, 20年待ったよっていう話。 aku juga udah pernah yang Fukuoka. Gitu. 20年待ったよこっちは。 Let's go. Kita coba untuk ngantri pavilion ya. Kira-kira pavilion apa yang pertama yang harus kita datangi? Cari yang sepi sih kalau bisa. Karena aku agak males yang terlalu ngantrinya panjang banget. Udah kita cari aja kalau gitu ya. Cari pavilion yang sepi dan bisa kita datangi. Apa tapi ya guys? Semuanya rame anjir. Apalah Bangladesh kali ya? Pavilion Bangladesh. Karena Bangladesh memiliki pavilion tersendiri, mereka bisa menampilkan budaya mereka secara lebih kompleks dan juga nyata. Mulai dari fashion, kerajinan tangan, obat-obatan tradisional, jajanan lokal, hingga industri garment yang memang menjadi salah satu sektor paling populer dari Bangladesh. Lanjut ke Mesir, jujur aku tidak terlalu memiliki kesan yang begitu banyak. Pavilion mereka cuma terdiri dari 2 ruangan, masa lalu dan masa depan. Di ruangan masa lalu, mereka memperlihatkan sebuah peti mati dari Firaun. Dan ada mami di dalamnya, bejir. Jir. Ada muminya di dalam, baru sadar gue. Di dalamnya ada muminya, jir. Jir, real kah? Min. Real kah? Mumi. Min. Wow. Sige. Okay, now please follow me to discover modern Egypt. Wow. Okay, thank you all. Now please follow me to read more about Egypt's mega project. Oh. Oh. Jadi di film ini mereka tuh memperkenalkan bagaimana Mesir dulu dan bagaimana Mesir nanti di masa depan. Soalnya tadi gambar itu masih gambar-gambar grafik 3D gitu. Jadi nggak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kalau gambar itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya gitu. Misalnya di Egypt tuh lagi proses itu harusnya bisa lebih bagus. Kalau kan itu tadi kayak gambar 3D grafik gitu kan. Jadi kita nggak tahu apakah real kayak gitu, apakah real min gitu kan. Entah. Tapi overall itu seperti. Aku mau masuk pavilion Indonesia, coy, lebih cepat ngantrinya. Kapan lagi kita ke pavilion Indonesia? Let's go. Ke negara sendiri. Indonesia. Aku pikir tadi antriannya pendek banget anjir kan, pakai harga depan sana gitu ya kan. Soalnya kan Egypt sama apa nanti yang aku datengin yang Bangladesh nggak panjang banget. Pas aku tengok tadi, wah bisa masuk ini bentar. Pas aku deket ternyata dari sini dong antriannya. Buset, rame banget tuh di sini tuh, sebelah sana tuh. Tuh penuh anjir hanya untuk ke Indonesia. GG Indonesia bro. Aku tadi kayak excited, aku pengen ke India kan. India kan di sebelah sana tuh. Ya udah, akhirnya aku milih, yaudah aku pergi ke Indonesia aja lah sebentar gitu, lihat emang apa yang mereka tawarkan di Indonesia. Jadi ya udah aku masuk ke dalam barisan. Mari kita lihat Indonesia seperti apa. Pavilion Indonesia. Sebenarnya sempat muncul pertanyaan di kepalaku. Kenapa orang Indonesia harus melihat pavilion Indonesia? Tapi kemudian aku pikir, ya kenapa tidak gitu. Aku sempat tertahan cukup lama di antrean karena adanya pertunjukan musik di depan pavilion. Menikmati musik Indonesia di luar negeri itu rasanya agak beda. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.
Sajojo, sajojo, yuna ngampo, iro papana samona mona mona keke, samona mona mona keke. Let's go. Let's go. Finally kita ke Pavilion Indonesia. Let's go. Kalau gini aku mungkin bisa menjelaskan dengan lebih baik ya kan, karena orang lokal, masa nggak bisa menjelaskan lebih baik nih, aku jelasin sama kalian. Di pintu masuk kita disambut dengan hiasan dinding berupa ukiran topeng kayu dari berbagai karakter wayang yang biasanya digunakan dalam tari wayang topeng. Untuk orang yang tinggal di Jakarta, aku lumayan agak jarang sih melihat beginian. Di Medan sih sering, tapi kalau di Jakarta kayaknya jarang deh. Setelah itu, kita masuk ke area utama, Hutan Hujan Indonesia. Di sini ditampilkan berbagai satwa endemik Nusantara, seperti macan Jawa, gajah, macan Sumatera, cendrawasih, hingga orang hutan, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seni, mulai wayang sampai patung. Jujur, ini agak menyedihkan, mengingat hutan hujan kita banyak yang sudah dikikis dan berubah jadi sawit. Tapi di sisi lain, ya ini langkah cukup berani lah, mengangkat isu ini di level internasional sebagai harapan di masa depan. Meskipun realitanya ya kalian tahu sendiri ya. Orang hutan, selamat datang. Oh, Sugi. Selanjutnya ada pelataran besar yang menampilkan berbagai seni dan budaya Indonesia dengan cara yang menarik. Indonesia terbentuk, terus mengenalkan. Kemudian kita masuk ke lorong yang berisi foto-foto yang menggambarkan wajah orang Indonesia dari berbagai daerah. Nusantara, oke. Kalau ini wajah, ini Jawa nggak sih? Ini Madura nih. Ini aku nggak tahu, ini Batak nggak sih? Wih, Batakan min Batak. Ini siapa? Ini Toraja. Ini harusnya sih Betawi nih. Betawi. Buset. Ada itu. Ada admin itu. Oke. Min, siapa ini Min? Min, ini siapa ini Min? Min, ini siapa ini Min? Ada juga pengenalan senjata tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini berbagai senjata dari Indonesia. Kalau ini rencong Aceh, ini tombak Jawa, golok, Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung. Bisula Mataram, let's go. Klewang, klewang. Ih, ada klewang, wak. Gila, ada klewang, wak. Mandau, ini katanya bisa terbang olehnya nih. This can flying, as I know. As I remember, this can flying. Tolugu, keris Bali, iya. Bali. The best anjir dari aku tadi kan beberapa masuk ke beberapa tempat pavilion. Indonesia terbaik. Benar-benar berkesan anjir. Walaupun aku nggak pernah lihat hutan di Jakarta ya, karena udah hutan semua. Dan ini masih lanjutan dari senjata yang tadi ya. Ini kayak ada badik. Oh, badik kayak gini. Ada kujang. Ini kayaknya paling susah deh. Ada karambit. Ini karambit yang ada di PB. Di PB ada nih karambit. Ada keris Bugis. Oh, let's go. Ada betok. Ada pisui. Gakoi. Setelah itu kita masuk ke dalam ruangan yang menampilkan keberagaman bahasa di Indonesia, mulai dari Jawa, Batak, Bugis, dan yang lainnya.
Namun untuk bagian yang satu ini, jujur aku masih belum terlalu paham maksud simbolismenya. Entah tentang hidup berdampingan dengan hutan ataupun makna yang lainnya. Ini mungkin karena dia pavilion besar kali ya, jadinya agak rada niat sedikit gitu dibandingkan sama yang lain-lain gitu. Yang lain tuh kayak, wah ini aja ada section lainnya gitu, section yang menurut aku tuh lebih keren gitu. Lalu ada section sebelum menuju ke ruangan menonton, ada pameran berbagai kain khas Indonesia seperti ulos Batak, songket, dan tenun khas Nusantara lainnya. Bagus ini. Ini tenun sobi. Ini Gajah Mada. Tapi aku justru tidak terlalu begitu tahu tentang perkainan ya. Dan ini justru jadi menu baru aku, karena aku baru tahu. Di bagian penutup ada sebuah drama video yang diperankan oleh Maudy Ayunda. Sayangnya nggak boleh direkam dan nggak boleh aktif kamera di sana. Jadi bisa dibilang itu ingatan di kepala aja. Sekarang kita lihat India. Let's go, lihat India bro. Let's go. Kalau ada jual panipuri, aku beli panipuri anjir. India atau sekarang dikenal dengan nama Barat adalah salah satu negara dengan peradaban besar terutama seni dan budaya. Real man, jadi kalian tuh nggak bisa lagi kalian bilang, itu orang India, nggak bisa. Sekarang real, orang Barat, let's go, real. Di pavilion ini kita bisa melihat banyaknya karya seni termasuk guci perunggu yang dibuat dengan detail luar biasa. Hal pertama yang ditampilkan adalah keseriusan India untuk menjadi produsen semikonduktor. Jujur, ini bikin aku cukup tertegun. Aku tidak menyangka India tuh punya ketertarikan sebesar itu di dunia teknologi. Padahal kalau dipikir-pikir memang banyak sih perusahaan raksasa dunia dipimpin oleh orang India. Sesi berikutnya menampilkan perkembangan India di bidang transportasi seperti kereta api serta program antariksa mereka termasuk Chandrayaan-3. Sesuatu yang kita sendiri mungkin belum terlalu serius ke arah sana. Di pavilion ini juga ada patung kecil seorang raja pejuang India bernama Chhatrapati Shivaji Maharaj. Selain itu mereka juga memamerkan hasil karya tangan seperti kain sari, karpet, dan berbagai hiasan dinding. Aku mau makan. Ada paripuri ya? Let's go. Aku mau makan panipuri. Let's go, ada panipuri. Let's go. Panipuri. Okay. Fresh. Okay. Sakura oke. Let's please. Okay. はい、メモ買うさい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 कुल्फी किसमें है? Iya, benar sekali. Panipuri tuh. Nih, buat kalian yang nggak pernah lihat makanan khas di sini ya, ini namanya panipuri ya. Ini ada bagian kayak kentangnya, ada kacangnya, terus ini ada sausnya, terus ini ada bagian kayak kerupuknya gitu. Dan makannya ini bisa dibilang kayak cukup DIY ya. Jadi kita rakit sendiri makanan. Terus ini dipecahin nih. Ini. Dipecahin. Ya kan? Terus dimasukin di bagian ininya. Anjay. Ini aku sih nggak lihat dia tadi masaknya pakai sarung tangan atau enggak ya. Yang pasti begitulah. Anggap aja pakai sarung tangan ya. Oke. Dimasukin bagian kentang dan itunya, kacang cikbinnya, lalu kita tuang kuah ininya di sini. Biasanya kan dicelup tuh, biasanya kan langsung dicelup gini kan, kayak slup. Nah, kalau ini nggak, pakai botol. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya agak garing ya, aduh keluar.
Rasanya garing, kayak kerupuk sebenarnya. Terus di dalamnya ada kayak sedikit rasa mashed potato, ya kan? Terus ditambah kuah ini. Kuah ini rasanya asam. Ya menurut aku sih dengan harga 700 yen atau sekitar 85.000 ya lumayan cukup oke lah. Kalau dibilang enak enggak lah, biasa aja. Karena cuma kayak kerupuk dikasih larutan asam jawa dengan ada sedikit mashed potato, ya udah. Jadi bilang enak, belum termasuk kategori enak makanan khas daerah sini. Akhirnya sampai kita di penutup hari ini. Hari yang panjang, penuh langkah, penuh budaya, dan penuh cerita. Yang ditutup dengan kembang api Osaka Expo 2025. Itulah akhir dari petualangan di Osaka Expo dan sekarang kita OTW balik ya balik lah ya bagaimana lagi karena sudah selesai ya walaupun aku nggak bisa banyak ke tempat pavilion negara gitu karena emang butuh waktu yang lebih banyak gitu untuk bisa mendapatkan semuanya gitu. Ya udah nggak apa-apa, aku udah lumayan cukup puas karena aku udah mendapatkan berbagai pavilion yang mau datang gitu. Walaupun tadi di bagian Indonesia itu makan waktu ya karena stuck gara-gara stage musiknya. Kalau tadi harapan aku bisa masuk ke Arab Saudi dan ke China, cuman karena nggak dapat ya udah. Dah, itu aja lah perjalanan Osaka Expo. Sekarang OTW balik ke rumah.